Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sintawati dari program studi agama-agama semester 2 YIN Pontianak. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas UAS saya. Nah, mata kuliahnya yaitu Pengantar Ilmu Perbandingan Agama. Judul artikel, memahami konsep sakral dan profan dalam agama-agama. Nah, penulisnya yaitu Nurdinah Muhammad. Nah, langsung saja. Benda-benda sakral mencantumkan aspek sakral dalam kehidupan beragama. Bukan berarti mengesampingkan peralatan material untuk upacara peribadatan atau hasil material dari kehidupan beragama, seperti yang diungkapkan oleh Koentijidiningrat sebagai aspek penting dalam kehidupan agama. Kepercayaan kepada kesakralan suatu ada pada benda hasil kreasi kehidupan beragama. Benda dipercayai sebagai yang sakral, maka pembahasan mengenai sakral sebagai salah satu unsur kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari bendanya. Nah, dalam kehidupan beragama juga ditemukan sikap menyakralkan sesuatu. Nah, baik tempat, orang, benda tertentu, dan lain sebagainya. Sakral atau benda suci, pasangan dari sakral pasangan dari sakral adalah yang profan, yaitu biasa-biasa saja yang dialami. Nah, kitabnya Al-Quran, bulan Ramadan, tanah haram, waliullah, Ka'bah adalah suci dalam agama Islam. Tanda salib, gereja, hari Natal, kitab Bible atau Alkitab dipercayai suci dalam agama Kristen. Kasta Brahma, kitab Weda, Sungai Gangga, hari Nyepi, Putra adalah suci dalam kepercayaan agama Hindu. Totem adalah suci dalam pandangan masyarakat primitif yang mempercayainya. Kitab Tripitaka, patung Siddhartha Gautama Vihara dipercaya suci dalam ajaran agama Buddha. Singgong, kitab Taurat, hari Sahabat, suci dalam pandangan penganut agama Yahudi. Secara material, fisik atau kimiawi, hal yang dipercayai sakral sama saja dengan yang lain yang tidak dipercayai sebagai yang sakral. Menurut Durkheim, manusia atau masyarakat yang mempercayai itu sejalah yang menjadikannya suci atau bertuah. Tidak karena ada sesuatu yang lain atau istimewa dan benda tersebut. Anggapan atau kepercayaan sebagai suci ini datang dari subjek yang menganggap sebagian yang suci itu. Nah, suci atau sakral bukan sifat benda itu sendiri, tetapi diberikan oleh manusia atau masyarakat yang mensucikan kepada benda yang disucikan. Oleh karena itu, masyarakat sifat pasif pada benda yang disucikan bukan sifatnya aktif. Sifat sakral menempatkan benda tidak dapat didekati atau dipahami secara rasional. Nah, mengutip Hubert, Kailois mengungkapkan bahwa kesakralan itu ide dasar dari suatu agama. Keyakinan mitos dan dogma menjelaskan karakteristik benda yang diperlakukan seharusnya terhadap yang sakral. Itu ritual adalah refleksi atau relasi dari kepercayaan kepadanya. Etika religius dikembangkan dari kepercayaan kepada yang sakral. Suatu yang sakral dipuja, dihormati, disembah, dan diperlakukan dengan tata cara dan upacara tertentu. Bulan suci Ramadan bagi umat Islam diperlakukan dengan menahan makan,
minum, dan hubungan seks di siang hari. Nah, tidak dibolehkan ya teman. Kitab suci dalam Al-Quran dihormati dan dibaca dengan duduk yang sopan, pakaian yang rapi, dalam keadaan berwudu. Nah, Ka'bah suci diberlakukan sebagai arah tempat menghadap sholat dan dikelilingi oleh bacaan-bacaan tertentu yang dinamakan dengan ibadah tawaf pas haji ya teman. Tanah suci di sekitar Mekah diperlakukan dengan larangan membunuh hewan dan menebang pohon-pohon ketika sedang berihram. Sebaliknya, yang profan adalah suatu yang biasa, yang rasional, yang nyata, tidak ada perlakuan istimewa dan penghormatan terhadapnya. Memikirkannya seperti merumuskan teori dan mengamati serta melakukan eksperimen terhadap boleh dan sangat dianjurkan. Terapi tidak perlu diiringi dengan doa dan zikir. Kecintaan, penghormatan juga tidak perlu kepada sesuatu yang profan. Jadi menurut pemikiran rasional dan materialistis Barat, sebagai sesuatu di alam ini sebenarnya profan, karena kesakralan itu hanya dianggap sepihak dari manusia atau masyarakat yang mempercayainya saja. Manusia yang sakral tidak ada di dunia ini. Tempat-tempat suci. Nah, tempat-tempat suci biasanya ditemukan dalam suatu agama-agama di dunia. Beberapa tempat dipersembahkan bagi Tuhan, dan oleh karena itu dipisahkan dari kegiatan-kegiatan biasa dan profan. Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat suci, tempat-tempat di mana manusia religius bertingkah laku secara berbeda daripada kalau ia berada di tempat yang profan. Apa yang membuat sesuatu tempat menjadi suci? Nah, ini sebuah pertanyaan ya teman. Jadi apa artinya Tuhan atau yang ilahi tinggal di sana? Hubungan khusus apa yang ada di antara Tuhan dengan tempat tinggalnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang demikian, jadi perlu kita ketahui buku khusus yang penting. Nah, baik pada agama-agama primitif maupun pada agama-agama yang lebih tinggi dan menganalisis arti yang terkandung di dalamnya. Nah, arti religius dalam kosmis dari kuil Hindu sungguh tampak jelas. Bentuk kuil Hindu berhubungan sangat erat dengan petunjuk kediaman Tuhan Devalaya, karena kuil itu tidak pertama-tama dibangun untuk memberi tempat bagi rombongan para pemuja untuk doa-doa dan ritual masyarakat, tetapi semata-mata untuk menempatkan patung dewa dan dalam bagian yang paling dalam dari kuil utama. Sektum dan sektorum. Kalau sebuah kuil Hindu menyediakan ruang untuk para pemuja, nah ruang-ruang itu dibangun terpisah, berbeda bentuk dan artinya, meskipun pendampingan dengan kuil utama. Silpa pemaksaan menyatukan kuil utama untuk itu menggantikan lelaki dan ruang untuk para pemuja, pengantin wanita. Jadi keilahian dimengerti sebagai aspek penggantian lelaki surgawi yang dicintai dan dihormati seumur hidup oleh jiwa pemuja. Itulah simbolisme yang terkenal dalam pemujaan Bhakti di India. Di samping itu, kuil adalah sebuah struktur hierarkis menyerupai kosmos yang dalam mitologi Hindu terdiri dari bumi, atmosfer atau ether, dan surga.
Sesudah kematian Sang Buddha, stupa-stupa didirikan di atas alam Buddha yang telah dibagi-bagi. Asoka membagikan abu Sang Buddha yang digali dari tempat istirahatnya semula ke seluruh India dan membangun stupa untuk abu itu. Pohon Bodhi pipa ditanam dekat stupa itu untuk memperingati pencerahan Sang Buddha dan dimuliakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan dari yang saya baca. Mungkin karena waktu yang ditentukan telah habis, saya cukupkan sekian. Mungkin kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah